Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan bahwa para malaikat bumi, langit, waktu siang dan malam akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia keturunan Adam, baik mengenai kebaikan ataupun kejahatan, yang berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Bahkan anggota-anggota tubuhnya juga akan memberikan kesaksian yang dapat memberatkannya. Sementara bumi memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi orang yang beriman dan orang yang zuhud. Dalam kesaksiannya itu ia menyatakan, "Dia orang mukmin telah menyembah Tuhan yang Maha Tinggi di atasku. Dia berpuasa, berhaji, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar kesaksian itu, bergembiralah orang yang beriman dan orang yang zuhud. Dan bumi juga memberikan kesaksian yang memberatkan bagi orang kafir dan orang yang durhaka. Dia berkata, "Dia orang kafir telah berlaku musyrik di atasku. Dia berzina dan makan barang yang haram. Sehingga alangkah celakanya bila Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang menyelesaikan persoalan hisab dengan seadil-adilnya." Orang mukmin yang sejati ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh organ dan anggota tubuhnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Laits, bahwa takut kepada Allah dapat dilihat indikasinya dalam 7 hal berikut ini. 1. Lidahnya. Orang yang takut kepada Allah selalu berusaha mencegah lidahnya dari berbohong, menggunjing, mengadu domba, membual, dan mengobrol perkataan yang tidak berguna. Ia akan menjadikan lidahnya sibuk untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, berdiskusi, dan mengkaji ilmu. 2. Hatinya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengeluarkan rasa permusuhan, kebohongan, dan kedengkian dari dalam hatinya, karena kedengkian itu dapat merusak kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, "Sesungguhnya dengki itu akan membakar hangus kebaikan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar." Ketahuilah bahwa dengki itu termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya, dan semua penyakit hati tidak akan dapat disembuhkan melainkan dengan ilmu dan amal. 3. Penglihatannya. Orang yang takut kepada Allah tidak akan melihat pada yang haram, baik mengenai makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Dia tidak memandang dunia dengan nafsu ambisi dan keinginannya, tetapi dia memandangnya untuk mengambil pelajaran dan ibrah. Dia tidak memandang pada sesuatu yang tidak halal dilihat olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memenuhi matanya dengan sesuatu yang haram, maka Allah akan memenuhi matanya dengan api neraka kelak di hari kiamat." 4. Perutnya. Orang yang takut kepada Allah tidak akan memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, karena yang demikian itu adalah dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila sesuap nasi jatuh ke dalam perut anak cucu Adam, maka malaikat yang ada di bumi dan di langit melaknatinya selama suapan makanan itu berada dalam perutnya. Dan kalau ia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah neraka jahanam." 5. Tangannya. Orang yang takut kepada Allah tidak mau menerima sesuatu yang haram,
tetapi selalu berusaha untuk menggapai dan meraih yang mengandung unsur ketaatan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Akbar, ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suatu perkampungan dari Zabarjad yang berwarna hijau. Dalam perkampungan itu terdapat 1000 rumah. Di dalam setiap rumah terdapat 1000 kamar. Tidak ada yang dapat menempati tempat yang sedemikian indah itu, kecuali seseorang yang apabila disodorkan atau ditawarkan kepadanya sesuatu yang haram, dia menolak dan meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Kedua kakinya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melangkahkan kakinya untuk berjalan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kakinya digunakan berjalan dalam ketaatan kepada Allah dan mencari keridhoannya dan berjalan ke arah kebaikan, bergaul bersama ulama dan orang-orang yang saleh. 7. Ketaatannya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengorientasikan segala aktivitas ketaatan dan kesalehannya hanya untuk mencari keridhaan Allah, menjauhi sifat riya dan kemunafikan. Jika seseorang telah melakukan yang demikian itu, maka ia termasuk dalam kategori orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, yang artinya, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 35. Mereka orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman dan mata air yang mengalir. Quran Surat Al-Hijr ayat 45. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan kenikmatan. Quran Surat At-Tur ayat 17. Dan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51. Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka atau orang-orang yang bertakwa itu akan selamat dari neraka besok di hari kiamat. Seyogyanya orang yang beriman mengambil posisi tengah antara takut dan harapan. Dia harus selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berputus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.